Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang prinsip memberi persembahan dalam perjanjian baru. Karena saudara, orang percaya ketika tidak mengerti prinsip ini, seringkali dalam memberi persembahan bukan digerakkan oleh kasih, tapi oleh ketakutan. Saudara, kita perlu menyadari betul, kekristenan bukanlah intimidasi. Kekristenan tidak ada ketakutan. Karena seringkali dalam hal memberi keuangan kita, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kadang kita bukan digerakkan oleh kasih Kristus, tapi kita digerakkan oleh ketakutan, intimidasi, atau tanpa pengertian. Jadi ketika kita memberi, ya karena ikut-ikutan, karena takut, karena ya mungkin karena disuruh, apalagi mungkin ada intimidasinya. Jadi kita memberi bukan dari hati lagi, bukan dengan kasih Kristus, tapi karena ketakutan. Nah yang gini saudara, nggak benar saudara. Karena itu di video ini kita akan belajar memberi persembahan yang benar menurut firman Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita lihat saudara, dikatakan bahwa memberi menurut kerelaan hati. Nah, apa arti kerelaan hati saudara? Yang pertama, kita perlu melihat dulu yang bukan. Nanti baru kita bahas apa maksudnya memberi dengan kerelaan hati. Alkitab mengajarkan ketika kita memberi persembahan, khususnya keuangan kita, jangan dengan sedih hati. Nah, ini mungkin ekstrim kirinya. Jadi kalau orang memberi karena sedih hati, itu nggak benar saudara. Ya tahu maksudnya sedih hati, kita mungkin terlalu cinta uang, kita mungkin terlalu ya merasa uang itu seolah-olah memang punya kita, dalam artian karena kekuatan kita menerimanya itu. Jadi seperti cinta uang, terikat dengan uang. Ini enggak saudara. Kenapa orang sedih hati waktu memberi persembahan? Karena dipikir itu uangnya. Padahal saudara, kita ini hanya bendaharanya Tuhan. Kita ini hanya dititipkan harta kekayaan di bumi ini hanya untuk dititip kepada kita. Kita kelola sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu kalau kita memberi, harusnya bukan dengan sedih hati atau pelit, atau itulah yang disebut sedih hati saudara. Jadi harusnya kita digerakkan bukan karena terpaksa sedih hati, ya karena seolah-olah itu uang kita. Lalu kita mulai khawatir, nanti kalau aku kurang bagaimana? Nanti, nah itu sedih hati karena bicara tentang nggak percaya bahwa Tuhan itu pemelihara hidupnya, dan Tuhan yang mempercayakan, Tuhan sebenarnya sumber keuangan kita, berkat-berkat yang kita terima sebenarnya milik Tuhan. Yang kedua, prinsip yang salah adalah jangan karena paksaan. Nah, ini juga saudara ekstrim kanan. Kalau yang tadi terlalu ekstrim kiri, jadinya pelit, khawatir, dan terikat dengan uang, terikat dengan harta. Ekstrim yang kanan saudara, kenapa memberi itu salah? Karena dipaksa. Ya kadang perpuluhan itu nggak salah saudara. Tapi kalau perpuluhan itu dipaksa, itu jadi nggak benar saudara. Karena salah tafsir, katanya perpuluhan itu untuk mengusir belalang pelahap dan segala macam. Perpuluhan itu seperti pagar, pengaman, dan segala macam. Jadi kita ketakutan. Bahkan saya pernah dengar khotbah katanya, tikus tahu siapa yang bayar perpuluhan dan yang tidak bayar perpuluhan. Oh, maksudnya apa Pak Pendeta? Kamu lihat nanti kabel-kabel mobilmu bisa habis putus semuanya, digigit sama tikus. Loh, kenapa? Ya, kamu nggak bayar perpuluhan. Oh, jadi mau dilindungi dari tikus-tikus pemakan kabel mobilmu, bayar perpuluhan. Oh gitu ya. Jadi terpaksa saudara. Ya, apa ini yang benar? Enggak, bukan dengan paksaan atau intimidasi. Apalagi kalau katanya kita nggak menabur. Kalau lagi ada mungkin pembangunan gereja atau mungkin ada sesuatu acara event-event, mulai pengkhotbahnya atau mungkin pendetanya atau siapa mulai encourage untuk memberi dengan kata-kata intimidasi.
Harusnya enggak, saudara. Karena orang percaya ketika memberi tanpa paksaan sedikit pun. Artinya apa? Aturan itu enggak salah, saudara. Misalnya ada kesepakatan di gereja atau kesepakatan di persekutuan tempat saudara beribadah. Kalau ada himbauan memberi, itu karena memang kesepakatan keluarga Allah di gereja itu. Itu sudah disepakati bersama dan ya pasti bicara tentang kerelaan hati. Karena ukurannya ada kerelaan hati. Kalau memang belum siap memberi, nggak apa-apa. Tapi himbauan atau mungkin bahasanya aturan dalam memberi di situ mungkin ada persepuluhan, ada persembahan khusus, ada persembahan syukur, ada persembahan misi, persembahan diakonia. It's okay, itu nggak ada yang salah. Kalau sudah dikelompok-kelompokkan atau mungkin sudah ada sistemnya, nggak ada yang masalah. Bermasalah semuanya itu kalau itu jadi intimidasi atau jadi paksaan. Nah itu yang nggak benar, saudara. Harusnya memberi dalam perjanjian baru sebagai anak-anak Tuhan tanpa paksaan dari luar, namun memberi dengan kerelaan hati. Nah, kalau begitu saudara, apa yang benar? Kalau yang tadi ekstrim kiri karena pelit, takut, khawatir, dan sedih hati, lalu yang kanan kita karena dipaksa dari luar, apalagi ditambah dengan intimidasi dan segala macam, yang benar adalah apa? Firman Tuhan berkata bahwa memberi menurut kerelaan hati, yaitu apa? Memberi dengan sukacita. Nah, saudara, kenapa disebut dengan kerelaan hati? Karena saudara, percayalah bahwa ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus tinggal di hati kita. Dialah yang akan menuntun kita dalam semua kebenaran, termasuk kebenaran dalam memberi. Jadi saudara, karena Roh Kudus tinggal di hatimu, maka ketika engkau memberi, tanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu akan memberi kita sukacita, itu ukurannya. Waktu memberi, kalau sudah mulai nggak damai, nggak sukacita, ya jangan memberi. Karena harusnya, karena kita kan tahu bahwa semua uang kita, harta kita milik Tuhan. Tuhan titipkan. Jadi kalau kita mau memberi, karena kita sudah terlebih dahulu berdoa, berkomunikasi, ngobrol sama sang empunya harta kita. Dan dia di hati kita, begitu dekat. Jadi kita tinggal ngomong, Roh Kudus, saya waktunya memberi atau belum ini? Karena kalau Roh Kudus yang mendorong kita, saudara, maka itu akan ada sukacita yang keluar. Dan waktu kita memberi, itu bukan soal jumlah besar atau jumlah kecil, kita memberi dengan sukacita. Nah, petunjuknya bagaimana kita mendengar? Apa Pak petunjuknya supaya kita bisa mengetahui bahwa Roh Kudus lagi ngomong, ini memberi nak, menabur, tolong dia nak, berikan keuangan, dukung dia dana atau apa? Bagaimana kita bisa tahu? Firman Tuhan di ayat berikutnya, di ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di sini prinsipnya, saudara. Ternyata ketika kita berdoa menanyakan apakah ini waktu kita memberi, maka Roh Kudus akan memberikan kita petunjuk dengan ayat ini, yaitu kita perlu tanya apakah kita sudah diberikan benih untuk kita tabur atau kita diberikan roti untuk dimakan. Jadi saudara, waktu saudara mau memberi, pasti Tuhan sudah memberkati saudara terlebih dahulu. Apa itu? Benih. Tuhan sudah berikan benih sebelum saudara tabur. Makanya ayat yang ke-6 seringkali disalahartikan bahwa barang siapa menabur sedikit menuai sedikit, dan barang siapa menabur banyak akan menuai banyak. Dipikir ini kayak Tuhan itu tantang kita untuk ayo menabur banyak, aku berkati banyak. Kalau kamu menabur dikit, ya sorry, kamu pelit, aku kasih sedikit juga lah. Kamu nggak nabur, oh kamu nggak akan kuberkati. Bukan saudara, ayat 6 ini nggak bisa dipisahkan dengan ayat 10 bahwa Dia yang menyediakan benih. Jadi kalau ada
persembahan misalnya untuk pembangunan gereja atau persembahan misi, dan ada orang yang memberi lebih banyak dari kita, itu bukan karena dia hebat, itu karena Allah memberkati dia dengan memberi dia banyak benih sehingga dia bisa menabur banyak. Jadi itu bukan karena dia hebat atau dia mampu memberi, enggak. Kita bisa memberi hanya karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Karena itu waktu kita menerima berkat, kita perlu tahu, kita perlu tanya Roh Kudus, ini benih atau roti? Karena kalau roti yang diberikan nggak boleh ditabur. Ya roti kalau ditabur busuk saudara, nggak kepake. Roti kalau saudara terima, makan itu. Mungkin ada kebutuhan anak, istri, keluarga, saudara, mungkin intern kita, itu memang kebutuhan roti kita. Tapi kalau saudara diberi benih, jangan makan saudara. Benih itu keras, itu nggak bisa dimakan. Benih itu harus ditabur. Nah, inilah kekristenan saudara. Waktu kita memberi dengan sukacita, karena kita tahu memang itu titipan Tuhan, itu harus kita tabur. Jadi waktu kita menabur, kita nggak sombong, karena kita tahu memang bukan punya saya. Ini benih nggak untuk dimakan, untuk ditabur. Dan kalau saudara ada misalnya himbauan memberi persembahan, ada pengumpulan dana, tapi saudara hanya punya roti pada waktu itu, jangan tertuduh. Atau ya saudara jangan mau menuduh, ya. Jadi nikmati saja roti saudara, sambil mungkin kalau saudara nggak dalam hal keuangan, kan kita bisa dengan tenaga, doa, atau apapun. Karena memberi nggak selalu ukurannya dari keuangan. Nah saudara, kalau kita menyadari ini saudara, maka kita mengerti memberi di dalam anugerah Tuhan. Waktu kita memberi, memang Tuhan yang memampukan kita untuk memberi. Dia terlebih dahulu yang menyediakan benih. Dia terlebih dahulu yang memberkati kita supaya kita bisa menabur, supaya kita bisa memberi persembahan bagi kerajaan Allah. Haleluya. Kebenarannya selalu memerdekakan. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tentang memberi persembahan dengan benar. Apa sih? Tentang prinsip memberi persembahan